Halo Sobat Kabuzen, saya baru selesai aktivitas angkat beban di rumah dinas yang saya tempati di Jakarta. Dan pasti rekan-rekan tidak akan menyangka kalau saya sekarang ini berada di rumah, kebunnya rumah, dan sangat rindang seperti ini di Jakarta. Semua ini sudah sekitar 4 tahun ya? Iya, sudah sekitar 4 tahun dipelihara oleh Pak Maman. Pak Maman, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak, kabar baik. Hari ini saya kebetulan lagi berada di kebunnya Bapak Arif ini di wilayah Jakarta ya, yang sangat padat. Nah, kita coba manfaatkan lahan ini dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat ya. Ini saya lihat ada apa nih? Oh ini apa? Ini mangga ya. Mangga. Ini salah satu mangga yang saya pupuk dengan sistem organik, yaitu Ya. dengan kotoran kambing ya. Oh, pakai pupuk organik ini. Nah, khusus Kak. Oh, ada 2. Ini pakai kotoran kambing ya, diolah, difermentasi, kemudian kita aplikasikan ke tanaman buah. Ya. Alhamdulillah hasilnya lumayan cukup Oke. bagus ya. Ini tidak hanya itu ya, di belakang saya juga ini ada beberapa nih, 1, 2, 3 lagi. Ada Kemarin juga sudah Ya. dipanen di hasil saya. ya, Jadi buahnya juga ukurannya sangat besar. besar sekali Ya. ya. Kemudian Sehat. kematangannya sempurna, maksimal, karena kandungannya waktu saya aplikasikan ini antara natrium, fosfor, KCl-nya kita maksimalkan. Sudah ditimbang ya Pak ya? Sudah. Jadi antara natrium, kotoran, Ya. HCl-nya sudah. Jadi semua organik ya, semua full organik, tanpa kimia, tanpa Tanpa ada kimianya. Ya. Jadi ini sangat sehat untuk kita konsumsi karena diberi pupuk, dirawatnya juga dan organik. Nah, gimana Bapak bikin pupuknya? Oke, baik. Nah, untuk bikin pupuknya kita langsung aja ke belakang, lokasi ya? ke lokasi, kita lihat cara pembuatannya. Mari. Nah itu tempatnya itu kelihatan dari sini ya. Jadi taman ini, kebun ini ya tidak hanya sekedar taman, kebun, tapi juga tempat prakteknya Pak Maman. Beliau sudah cukup lama belajar tentang pengelolaan tanah ya, Ya, pertanian. dari tahun 2014 ya. Dari tahun 2014 berarti sudah 10 tahun, lalu di sini dipraktekkan sehingga di latar belakang ini ya peralatannya. Nanti apa saja kita akan lihat ya. Saksikan terus videonya. Ini lokasi untuk pembuatan pupuk organiknya yang dikerjakan oleh Pak Maman. Buah-buahnya juga cukup sehat, segar ya, besar-besar. Nah, ini yang dibuat oleh Pak Maman tidak hanya sekedar tanaman juga, tapi ada kolam ikan ya, tuh ikannya ada di sana. Ini berada di tengah kota Jakarta ya, di Sunter Kodamar. Ya. Nah, ini Pak Maman gimana, bisa jelaskan apa yang dikerjakan ini? Oke, baik. Sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, yaitu dengan pupuk organik tadi, kaitan dengan pupuk organik. Nah, ini saya akan membuat praktek ya, salah satu praktek yang sederhana aja, yaitu dari kotoran ayam, kotoran kambing, dan kotoran sapi, serta bisa memanfaatkan sampah-sampah dedaunan yang ada di lingkungan kita. Ya, kalau kita hidup di hutan, itu lebih bagus. Di sana banyak daun-daun kering untuk bahan pembuatan pupuk organik padat. Ini pupuk organik padat ya. Nah, bahan pertama itu nanti paling bawah di sini ini adalah ranting-ranting pohon. Jadi Ranting-ranting pohon ya paling bawah ya. supaya untuk meresap air apabila air masuk ke bahan-bahan tadi. Yang kedua, nanti lapisan atasnya lagi itu adalah, nah ini apa, ditabur dengan Daun-daunan kering. daun-daun kering ya. Oh, ya. Daun-daun kering. Kemudian lapisan berikutnya itu kotoran ayam, kotoran kambing, dan kotoran sapi. Oh, jadi sudah ada 3 lapisan ya. Lapisan paling bawah itu ranting-ranting kering, Ranting, kemudian daun-daun kering, kemudian yang ketiga baru ayam, kotoran. kambing dan sapi. Kambing, ya. sapi, Nah, ayam. setelah Ya. itu baru kita tabur dengan dedak. Oh, dedak. halus. Dedak halus ya. halus. Setelah tabur dedak halus ya, baru kita siram dengan air cucian beras. Oh, air cucian beras. Ini nih, air cucian beras nih. Jadi ini bahan-bahannya bisa diperoleh dengan mudah, bahkan limbah-limbah ya bisa digunakan. Ya, ini limbah rumah tangga ya. Ya. Jangan lupa air cucian beras itu sangat bermanfaat untuk bahan pembuatan pupuk organik padat maupun cair. Oke. Air cucian beras ini sangat bermanfaat untuk Baru pembuatan kita siramkan organik ya. Nah, Lalu disiramkan. Disiram secara merata ya. Siram secara merata. Itu berapa liter dosisnya untuk air cucian beras? Kalau pembuatan pupuk organik misalnya 100 kg. Nah, 100 kg itu untuk kebutuhan
air cucian berasnya itu hanya 10%. Ya. Oh, jadi dari 100 kg bahan-bahan tadi hanya 10%. Hanya 10% saja ya. Jadi 1 kg. 10 liter lah. Ya, 10 liter. Ya, gitu. Nah, kemudian setelah itu baru kita tutup dengan tanah ya. Nah, ini tanahnya. Ini tanah biasa ya? Ini tanah, bukan tanah sembarangan ini. Oh. Jadi ini tanah yang ada di lahan itu. Oh. Jadi yang ada di lahan ini gunakan tanah ini. Tanah yang jadi sama. Kalau memang kita mau membuat pupuk organik padat, tanahnya tolong jangan di tanah A disimpan ke tanah B, atau tanah B disimpan ke tanah A, ya. Ini harus dari tanah itu sendiri. Kenapa? Karena di sini terdapat bakteri lokal, ya. Bakteri lokal yang di tanah ini kita kembangkan di bahan pupuk tadi, gitu. Ya. Jadi tanahnya ini tidak boleh dari tempat lain, justru harus dari tempat itu sendiri. Tempat itu sendiri. Karena mengandung bakteri lokal, bakteri ya Pak lokal, ya. Bakteri yang ada di lahan ini. Nah, fungsinya apa? Itu fungsinya yaitu untuk mengembangbiakan bakteri yang ada di lahan ini. Jadi setelah kita membuat pupuk itu maksimal dan sudah matang, bakteri sudah berkembang biak di pupuk itu, baru kita kembalikan ke tanah ini. Nah, itulah bakteri yang positif, bakteri yang baik yang bisa membuat tanaman itu menjadi subur. Jadi tidak perlu mencari jauh-jauh dari tempat lain ya? Di lahan itu sendiri. Di lahan itu sendiri bisa. Inilah yang dinamakan kearifan lokal. Oh iya betul, kearifan lokal ini. Kita taburkan di atasnya. Tanahnya harus berapa banyak porsinya Pak? Secukupnya aja. Secukupnya ya? Ya paling kalau ketebalan sekitar 2-3 cm lah. Ya. 2-3 cm di atasnya ya lapisannya itu ya. Nah, setelah kita tabur tanah secara merata, ya, lalu kita tutup dengan karung. Lalu ditutup dengan karung ya. Jadi tadi setelah disirami air beras, baru ditutup oleh tanah ya. Tanah dan tutup karung. Ditutup karung. Nah. Supaya lembab ya. Supaya lembab dan supaya terjadi fermentasi, si bakterinya dia bekerja. Jadi lembab, terjadi fermentasi, bakterinya juga jadi bekerja itu ya. Dan penguraiannya lebih cepat ya. Penguraian tanahnya menjadi lebih cepat ya Pak ya? Ya, penguraian bahan-bahan organik tadi seperti kotoran ayam, kambing, sapi, sampah-sampah daun, dan lain-lain itu bisa cepat dikomposkan menjadi kompos, menjadi pupuk ya. Dan ini juga nggak tercium bau yang nggak enak gitu ya? Nggak. Tidak tercium bau apapun saya berada di sini pun juga. Ya. Karena gini, ini kan sudah lama ini sebetulnya udah hampir 1 bulan. Oh ya. Prosesnya, jadi lama-lama itu baunya hilang. Oh gitu ya. Baik-baik. Hilang. Karena bakterinya bekerja di situ. Ya. Sehingga menghilangkan bau yang tidak sedap. Ya. Dan ini setelah ditutup, ini biarkan selama 1 bulan ya, 30 hari. Jadi biarkannya selama 1 bulan 30 hari ya. Minimal 1 bulan. Ya, lebih lama lebih bagus. Ya. Nah, nanti, walaupun kehujanan kena air nggak apa-apa gitu ya? Nggak apa-apa. Ya, itu malah itu bagus ya, kena air hujan tapi tidak banyak ya. Dan ini harus berudara, makanya di sini tidak terlalu banyak rapat di tutupnya supaya ada udara masuk ya. Ke area pembuatan pupuk organik supaya bakteri bisa bekerja dengan sempurna, dengan baik. Jadi jangan ditutup sampai kencang gitu ya. Yang penting harus ada asal aja lah udara itu masuk ya. Supaya udara masuk. Karena proses pengomposan itu harus memerlukan udara luas. Oh, membutuhkan udara luas. Supaya untuk mempercepat pengomposannya menjadi pupuk yang bagus untuk tanaman ya. Dan ini hasilnya saya coba di tanaman jagung. Oh, ada tanaman jagung ini. Ya. Oh, ada jagung di kebun saya nih. Nah, alhamdulillah hasilnya cukup lumayan. Luar biasa. Ya. Ini jagung, ini kebetulan saya lagi menanam jagung lokal, bukan jagung manis atau hibrid ya. Kenapa? Karena saya ingin mengembangkan jagung khas Indonesia. Oh, jadi ini jagung asli Indonesia asli ya? Indonesia ini, jagung lokal. Jagung ketan namanya. Jagung ketan? Ketan, iya. Ini benihnya dari Kebumen ya. Mudah-mudahan nih bagus ditanam di Jakarta ini. Nah ini dua-dua ini. Satu pohon 2.
Satu pohon sudah ada dua Dan buahnya. ini Ya? umurnya baru 1 bulan 20 hari. 1 bulan 20 hari sudah langsung berbuah Sudah ya. langsung berbuah. Harusnya 2 bulan dia mulai berbuah, Nah. mulai belajar. Tapi alhamdulillah 1 bulan 20 hari sudah mulai berbuah. Ya, ini Ya. bukti dari pupuk yang dibuat oleh Pak Maman ini Inilah. menghasilkan ya. Ini uji coba saya, Uji coba. ya, pupuknya untuk ke tanaman jagung, khususnya sayuran ya, horti ya, horti. Jadi inilah hasilnya. Dan alhamdulillah tidak ada hama, mulus semua daunnya. Iya, daunnya bersih semua ya. Itu semua. Tinggi lagi, sehat. Ya. Nanti saya akan coba untuk berikutnya saya sampaikan, saya coba nanti membuat obat hama tanaman, pestisida, insek sama fungisida yang sistem organik. Oh, bisa itu ya. Bisa. Jadi Nanti tidak ya. pakai. Tahap kedua nanti saya Oke, di saya video bikin berikutnya ya Pak Maman ya. video berikutnya ya. Ya. Sabar ya. Terima kasih. Terus tonton videonya ya. Ini juga luar biasa nih daun-daunnya. Ini pohon apa ini Pak? Ini pohon beringin mikro Beringin mikro ya. ya. Ini Daunnya sangat lebat ya. ya, hijau, mengkilat ya. Nah, ini anggur. Ya. Anggur juga alhamdulillah lebat ya. Tinggal nunggu nanti proses pruning baru pembuahan. Ini masih proses pembesaran batang ya. Oh, betul. Baik Pak Maman. Oke, Terima kasih ya. sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.